kembali lagi dengan kami tim BPSKD 21. Dalam video ini kita akan membahas 10 soal tryout TKP di minggu yang ke-10. Silahkan disimak. Kita ke nomor yang pertama, yaitu di nomor 67. Di situ bisa dilihat, bisa di pause, bisa di screenshot. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Di situ bisa dilihat poin 5 itu adalah opsi yang C, yaitu mengantarnya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Nah, kenapa sih kok bisa yang C? Karena di soal ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kepedulian kita terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Oke, next ya. Oh iya, tadi tuh belum dijelasin ya, kita ambilnya soal itu dari mana. Kita ambilnya soal itu dari tryout ke-10. Kita ambil 10 soal yang jawabannya itu paling sedikit yang sesuai dengan kunci jawaban. Jadi ini berdasarkan jawaban teman-teman. Oke, kita ke nomor 68. Nah, ini tuh kasusnya tentang klien kita yang terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Nah, hal yang harus kita lakukan tuh apa sih? Padahal dia tuh pengen banget ketemu sama kita. Dan hal yang harus kita lakukan adalah segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Itu karena di soal ini tuh tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kepedulian kita terhadap klien yang mengalami kesulitan. Lalu di nomor 69, hampir semua pegawai di kantor instansi kita tuh meminta uang terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut kantor itu kita nggak boleh kayak gitu. Nah, hal yang harus kita lakukan tuh apa sih? Ikut-ikutan kah? Nggak boleh ya. Jadi yang poin 5 adalah jawaban yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali, karena di soal ini tuh tujuannya untuk mengetahui sejauh mana integritas kita ketika melihat hal yang nggak sesuai aturan yang terjadi di sekitar kita. Lalu ada di nomor 70, ada pekerjaan yang terbengkalai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja. Maka hal yang harus kita lakukan adalah apa? Ya, yang A lah ya. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut, karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Ya Allah, tipu. Akan mengganggu proses kerja. Jadi ya udah. Jadi pada pilihan jawaban ini itu menggambarkan kemandirian kita dalam bekerja ataupun dalam mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Next, kita di nomor 71. Ini tuh kita ditawarin untuk melanjutkan studi di provinsi lain. Misalnya saya kan dari Pacitan, terus dapat beasiswa nih di Jakarta misalkan. Tapi padahal kita itu baru aja dikaruniai anak kembar. Ini di sini kita posisinya sebagai orang tua baru yang anaknya lagi lucu-lucunya, lagi sangat membutuhkan perhatian. Jadi apa sih yang kita lakukan? Ya udah, berarti kita harus melakukan sesuai opsi yang B. Karena gini, menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga adalah tanggung jawab kita. Karena gini, sebagai seorang ASN, kita itu dituntut untuk memiliki semangat untuk belajar dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ditawarkan. Jadi walaupun kita sudah berkeluarga, itu tuh bukan menjadi suatu alasan untuk kita nggak berkembang. Next ke nomor 82. Kita itu bekerja di sebuah bank sebagai customer service. Jadi pas kita kerja itu tiba-tiba ada pelanggan tuh yang pengen segera dilayani, jadi nyerobot mbak aku dulu gitu. Hal yang harus kita lakukan adalah C, memberi penjelasan kepada pelanggan yang ingin segera dilayani untuk mengantri. Bedanya sama bersabar apa? Kalau bersabar kan
ya udah disuruh sabar dulu, nanti kalau udah nggak sabar ya dia nyerobot lagi gitu loh. Kalau kita kasih tahu silahkan mengantri ya bapak atau ibu, itu nanti dia bakalan kembali ke antriannya sesuai urutan. Nanti kalau nggak sesuai urutan ya nggak usah dilayani, karena emang belum gilirannya dia kayak gitu. Karena tuh dalam bekerja kita tuh harus profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, nggak memihak, nggak diskriminatif, serta nggak terpengaruh kepentingan apapun. Lalu yang nomor 87 itu tentang kehidupan kita di lingkungan ya. Di kampung kita tuh ada pembegalan ceritanya. Lalu untuk menghindari jatuhnya korban, Pak RT kita tuh membuat peraturan untuk nggak keluar rumah setelah jam 9 dan membuat jadwal ronda. Nah, pas kita ronda, ternyata ada anak-anak itu nongkrong di depan warung, padahal itu udah jam 10 malam. Nah, sebagai orang yang dewasa, kita tuh harus gimana gitu kan? Ya, of course, yang C menegur para pemuda tersebut dan meminta mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Karena kenapa kok nggak dimarahin aja? Ya dimarahin aja kan gitu kan biasanya orang-orang. Kalau dimarahin, kita itu sama aja menyulut emosinya dia. Emosinya kita juga nanti malah terjadi baku hantam. Kan gak enak, malah kita yang menyebabkan keributan, bukan si begal. Jadi ya mending ditegur aja dulu. Mas, ini udah jam 10, silakan pulang karena di sini tuh peraturannya kayak gini gitu kan. Ya udah, kalau kita tuh menegurnya dengan sabar, insya Allah mereka responnya juga bakalan baik kayak gitu. Lalu ada yang nomor 97, ini kita jadi customer service lagi nih, tapi bedanya kita di rumah sakit. Ada seorang ibu-ibu itu untuk menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Nah, tapi tuh ibu tuh nggak paham gitu, kita udah jelasin dari awal tapi dia tuh nggak paham. Nah, apa sih solusi yang bisa kita ambil? Dan solusi yang paling tepat adalah meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar kita bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Jadi tuh gini, rawat inapnya kan berarti kan dia butuh cepet gitu loh. Kalau kita memandu si ibu itu dari awal padahal ibu itu tuh nggak paham, ya sama aja kita tuh buang-buang waktunya si ibu dan buang-buang waktu kita sendiri. Buang-buang waktu si ibu dalam arti gini, anaknya kan pengen segera mendapatkan perawatan secepatnya agar sakitnya nggak bertambah parah. Semakin kita lama di customer service-nya itu tadi menjelaskan si ibu, anaknya gimana kan gitu kan. Nah, kalau dan menghemat waktu kita karena customer kita tuh nggak cuma ibu itu, pasti ada banyak. Jadi semakin lama semakin nggak ke cover nanti yang semuanya. Gitu ya teman-teman. Lalu ada di nomor 98, ini tuh tentang kita dapat pekerjaan di pinggiran kota yang gak ada fasilitas apa-apa, transportasi aja susah. Tapi plusnya kita itu kalau sampai kantor tuh tepat waktu gitu. Misal jam 7 gitu, jam 7 kurang 1/4 itu udah bisa nyampe. Tapi ya itu fasilitasnya gak ada. Nah, kita tuh harus gimana? Dan hal yang harus kita lakukan adalah yang C, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Ini ya, karena kita tuh harus harus bisa beradaptasi dan menganggap hal-hal baru itu sebagai tantangan. Gak boleh dipandang sebagai hambatan terus kita tuh ngeluh terus. Gini aja, pikirannya tuh sederhana aja. Saingan kita tuh banyak yang pengen dapat pekerjaan pokoknya banyak orang yang pengen di posisi kita. Terus cuma gara-gara fasilitasnya gak ada, ya itu bukan cuma sih, ya berat sih. Tapi itu kan kita harus beradaptasi, kita harus bisa
kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Lalu ada di nomor 99, itu tentang dalam kita berpendapat tuh dianggap enggak memiliki kurang mendukung. Banyak orang yang rekan kita tuh kurang mendukung ide gagasan yang kita ajukan karena dinilai enggak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah yang C, membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang kita punya. Karena di sini tuh kasusnya kita tuh bekerja itu nggak cuma sendiri. Jadi mau nggak mau tuh kita harus menggabungkan segala pendapat yang ada di rapat itu, dan biar bisa memunculkan suatu solusi yang paling tepat. Seperti itu teman-teman. Ya udah selesai ternyata ya. Udah 10 soal yang kita bahas hari ini. Terima kasih telah mengikuti tryout dari BBSKD, dan terima kasih udah di support sampai BBSKD bisa sebesar ini. Ya belum besar sih, tapi ya oke lah. Kita kan bukan lembaga sih, kita bukan platform apa ya, kita tuh grup baru gitu, baru tahun 2020 kita bikinnya, belum ada setahun. Dan terima kasih untuk telah mensupport kita sampai memiliki beberapa ribuan subscriber, 1000 apa 2000 sekitar itu, sampai kita punya followers yang sangat banyak, dan anggota grup di Telegram juga banyak sekali, dan di WhatsApp juga banyak banget yang pengen gabung, tapi maaf sekali grupnya penuh. Ya nanti kalau kita open member lagi bakalan ada info kok, tenang aja. Oke, terima kasih sudah menyimak. Aku terharu sekali teman-teman sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf aku admin tuh ngomongnya kurang jelas, kebanyakan bercanda. Kadang ya mohon maaf kalau banyak omongan yang menyinggung dari admin ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang ada di YouTube kita ini. Semua postingannya silahkan stalking postingan-postingan kita yang ada di YouTube, yang ada di Instagram. Silahkan di follow juga Instagramnya, dan jangan lupa untuk selalu bahagia, selalu hidup sehat, dan jangan lupa makan. Oh iya, jangan lupa berdoa sama Tuhannya masing-masing. Enggak, misalkan berdoa pada Tuhannya agar kita tuh bisa hidup dengan normal kembali, nggak ada pandemi lagi. Oke, salam semangat, see you on our next video, bye bye.